Oke, baik. Terima kasih atas waktunya hari ini. Udah lama nggak kuliah sinkron ya. Jadi eh, kemarin-kemarin kenapa ya? Oh ya, saya sakit. Terus Kemarin ada kerjaan sama sama ada pacar. cuti bersama ya. Iya, iya, iya. Oke. Oke, oke. Makasih banyak atas waktunya hari ini. Langsung saya munculkan materinya ya. Tapi kalau ada yang ingin kalian bicarakan silakan, nggak apa-apa, dipotong aja. Jadi kemarin saya sudah berusaha kasih masukan ya, apa, ke setiap bab satu yang sudah kalian buat. Terima kasih atas usahanya. Walaupun mungkin masih ada mahasiswa yang waktunya mepet ya, jadi nggak bisa selesaikan bab satunya dengan eh, sampai selesai gitu ya. Hanya saja semoga dari kegiatan ini jadi ada masukan ya buat kedepannya, buat langkah selanjutnya. Terus saya juga mohon maaf kalau dalam perkuliahan Medlit ini belum, saya pribadi belum puas, mohon maaf. Jadi saya selalu apa ya, eh, berusaha menutupi bagian yang kurangnya dengan paling tidak bisa bisa dihubungi kapan saja gitu ya, untuk supaya kalian bisa bisa diskusi gitu. Terus sebagai peneliti juga saya sebenarnya nggak pede juga, sama nggak punya kepercayaan diri bahwa saya bisa menghasilkan penelitian yang baik ya. Jadi sama seperti kalian, saya juga masih pemula. Jadi saya juga banyak belajar di apa, perkuliahan ini ya. Terus berdasarkan bab satu kemarin ya, saya review, terus saya berikan masukan. Hari ini saya coba mau apa namanya, runut lagi ya. Saya apa, sedikit-sedikit lagi kita bicarakan mengenai bab satu. Kenapa bab satu saya selalu apa ya, kalau yang bimbingan sama saya mungkin capek kali ya. Capeknya tuh perbaikan bab satunya lama gitu ya. Untuk yang bimbingan sama saya, yang pembimbing atau pembacanya saya ya, kayak Gofur ya, kalau misalnya apa namanya, perbaikan bab satunya belum selesai, itu nggak usah nunggu, maksudnya nggak usah nunggu eh, dari saya ya, oke, bab satunya gitu baru kerjain bab 2. Jangan, sebaiknya sinkron aja, dikerjakan paralel gitu, sambil ngerjain bab 2 bab 3-nya ya. Jadi nggak usah nunggu oke dari saya, karena eh, saya pribadi juga apa ya, kadang suka nemu aja gitu loh, maksudnya bukan nyari-nyari ya, tapi pas saya baca ada lagi gitu ya. Jadi kadang buat saya sendiri susah buat ngeremnya ya. Ada bagian yang jadi setiap kali saya baca muncul pertanyaan, kenapa begini, kenapa gitu, kenapa harus ini gitu ya. Itu juga setiap feedback saya selalu sampaikan. Jadi kalau misalnya nunggu oke, bab satunya oke ya gitu dari saya, itu lama. Jadi lebih baik jangan menunggu, lebih baik lanjutkan aja terus gitu bab 2 gitu ya. Sambil sambil diskusi, saya bab 2-nya enaknya kayak gini gimana gitu ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi kemarin itu saya banyak memperhatikan bagian pendahuluannya ya, latar belakang. Jadi mungkin dari saya juga kurang ya penjelasannya. Jadi hari ini sekali lagi saya mau jelaskan dikit lagi. Sebenarnya pada dasarnya ya, kalian bisa menulis dengan alur yang sama, terutama untuk mahasiswa yang ambil mata kuliah, ambil skripsinya, temanya itu tentang tata bahasa ya. Jadi pada dasarnya tuh bisa apa ya, bisa kerjasama cari datanya. Gue nemu data ini nih, mau kalau lu mau pakai ambil aja nih di sini gitu. Jadi bisa share gitu loh. Tapi ya tentunya penulisannya nggak bisa sama gitu ya. Tapi kalian bisa share data, ini loh bagian yang ini dasar buat nulis ini loh gitu. Jadi sebenarnya bisa saling membantu ya. Jadi jangan, kalau bisa sih ya jangan kerja sendiri. eh
skripsi itu enaknya dikerjainnya bareng-bareng ya, ada temen gitu yang kerjain bareng-bareng gitu ya. Jadi bisa lihat progres, oh temennya udah maju nih, oh saya harus ikutan gitu ya. Jadi ada apa ya? Kalau sendiri itu ya bener-bener susah sih apa namanya memotivasi dirinya. Saya juga punya kesulitan yang sama gitu loh. Jadi ketika saya ada teman itu saya bisa memicu diri saya sendiri juga gitu ya. Jadi sebaiknya kalian bekerja sama lah ya, asal jangan sama aja tulisannya gitu. Kalian pasti punya sudut pandang beda-beda dalam menulis ya. Nah ini pada dasarnya bisa menulis dengan alur yang saya munculkan sekarang di slide-nya ya. Jadi bisa mulai ngomong dari hal yang umum dulu. Jadi kebanyakan kemarin itu banyak ngomong dari awal mulanya itu dari bahasa adalah gitu ya. Itu kan udah itu yang tradisional banget ya. Saya pribadi nggak begitu suka dengan awal mula skripsi dari bahasa adalah gitu ya, karena kebanyakan skripsi yang seperti dimulai dari hal seperti umum banget ya seperti itu bridging antar paragrafnya tuh nggak bagus. Apa sih transisinya, kalau ngedit video kan kita perhatikan transisi antara video satu dengan video yang lain supaya alurnya tuh enak gitu ya dilihatnya. Ini juga sama dengan skripsi ya. Jadi kita harus memikirkan transisi yang bagus antar paragraf gitu. Maksudnya antar tema penulisan satu dengan tema penulisan lainnya gitu loh di antar paragraf. Jadi biasanya kan di paragraf 1 apa membicarakan tentang apa, paragraf 2 membicarakan apa lagi, beda kan. Nah, diusahakan transisinya tuh enak gitu ya. Jangan tiba-tiba ngomongin ini, tiba-tiba ngomongin apa gitu, loncat-loncat gitu. Nah, kalau skripsi yang mulai dari bahasa adalah itu kebanyakan ya, enggak, ada juga yang enggak sih, tapi kebanyakan itu antar paragrafnya loncat-loncat. Makanya saya coba kasih solusi, ini alurnya kayak gini aja gimana gitu. Jadi tapi ini bukan memaksakan kalian harus ikut alur seperti yang saya tulis seperti ini, bukan. Jadi ini sebagai referensi kalau memang kalian merasa kesulitan, saya nggak paham saya gimana bridgingnya yang bagus, transisinya yang bagus. Nah ini saya kasih solusinya gini, siapa tahu bisa jadi referensi gitu ya, bukan berarti memaksakan ya. Kalau kalian punya pemikiran sendiri itu silakan ditulis, nggak apa-apa, nanti kasih ke saya kasih feedback lagi gitu ya. Jadi yang umum itu ya selalu saya sarankan menulis dari awal mula, kenapa sih kita belajar bahasa Jepang gitu ya. Itu kan karena hubungan ekonomi antara Indonesia dan Jepang ya. Nah, untuk menulis ini kalian bisa menggunakan laporan-laporan atau hasil publikasi ilmiah di Jetro, ada banyak di situ ya. Di websitenya ada ya, atau klik aja di Google gitu ya, Jetro Chosa atau Jetro Survey gitu ya. Itu biasanya sih muncul. Di situ kalian bisa dapat gambaran. Kemarin juga saya sempat kasih kan situs halaman dari situsnya Jetro yang menggambarkan mengenai hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang. Nah, bisa dilihat dari situ. Kalian bisa melihat gambaran umumnya kayak gimana sih orang Jepang berbisnis di sini gitu. Terus bisa ada gambaran-gambaran kayak jumlah perusahaannya ada berapa gitu kan. Itu silakan digunakan. Jadi kita bisa bilang di Indonesia perusahaan Jepang semakin bertambah loh gitu. Jadi kita punya dasarnya gitu loh. Apa dasarnya ngomong kayak gitu? Ini ada datanya dari Jetro gitu ya. Nah, pertumbuhan ekonomi antara Indonesia dan Jepang ini memunculkan kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang bisa menggunakan atau bisa berbicara dalam atau bisa mengerti mengenai Jepang gitu ya. Bisa ngomong bahasa Jepang, bisa bahasanya. Karena itulah muncul kebutuhan terhadap pendidikan bahasa Jepang. Kita perlu pendidikan bahasa Jepang itu. Kita perlu belajar bahasa Jepang. Muncullah kebutuhan itu. Nah, baru setelah itu ngomongin tentang perkembangan pendidikan bahasa Jepang di Indonesia gitu kan. Nah, ini juga ada dasarnya sudah saya berikan, yaitu hasil surveinya The Japan Foundation. Ini kita bisa ngomong banyak tentang perkembangan ini ya. Kalau misalnya kalian khawatir, aduh nanti skripsi saya kayaknya lembarnya kurang. Nah, ini bisa di sini ya. Bisa nulis banyak hal dengan berdasarkan
hasil surveinya JF. Banyak banget yang bisa kita omongin. Tabelnya ada, tabel yang jumlah itu ya, jumlah jumlah pembelajar, pengajar, institusinya berapa ribu ya. Nah di situ juga kita bisa menemukan masalah-masalah yang nantinya akan berkaitan sama masalah yang akan dibahas di skripsi kalian gitu. Kalau ngomongin tentang skripsi linguistik kan biasanya kalau tata bahasa ya biasanya kan karena nggak paham intinya kan gitu kan. Intinya udah belajar tapi nggak paham gitu. Mau belajar lebih tapi inputnya nggak ada gitu kan. Intinya kan karena itu, karena butuh penjelasan yang lebih rinci, yang lebih terstruktur gitu mengenai apa yang kita bahas di skripsi. Nah, kondisi pendidikan bahasa Jepang di Indonesia yang dijabarkan di hasil surveinya JF itu bisa menjadi salah satu sumber yang nantinya memunculkan masalah gitu. Kayak yang selalu saya bahas kan, pengajarnya sedikit, pembelajarnya banyak. Intinya gurunya dikit, muridnya banyak gitu ya gampangnya. Dibandingin sama Korea misalnya, itu jauh banget loh. Korea itu jumlah pembelajarnya di bawah kita, di urutan ketiga, tapi jumlah dosen, jumlah gurunya itu banyak banget, hampir 3 kali lipat gitu. Jadi timpang sekali kondisinya ya kalau ngelihat dari tabel itu ya. Jadi kita bisa menggambarkan tabel itu ke dalam bentuk tulisan gitu. Itu yang kita tulis di dalam tabel itu. Kita bisa melihat bahwa pembelajar bahasa Jepang memang banyak tapi gurunya sedikit gitu ya. Ini yang diidentifikasi sebagai masalah nantinya, yang dituliskan diidentifikasi masalah gitu. Ini ya. Itu satu udah ditemuin sebuah sebuah fenomena yang kita identifikasi sebagai sumber masalah. Itu yang menjadi masalah nantinya. Kalau gurunya sedikit, muridnya banyak kan nanti nggak efektif kan. Terus tingkat capaian proses pendidikannya itu kan jadi, kita kan melakukan proses pendidikan ya, belajar mengajar itu untuk mencapai sesuatu kan. Kita pengennya di sini, tapi karena jumlah guru sama muridnya nggak seimbang, itu capaiannya nggak bisa mencapai target gitu loh. Targetnya di sini, tapi yang kita capai di sini karena kondisi di lingkungannya nggak mendukung gitu. Itu yang kita ceritain. Apa buktinya hasil capaian pendidikan yang nggak maksimal? Yaitu dari tingkat kelulusan di JLPT. Itu kita bisa ceritain lagi di situ. Itu buktinya bahwa tingkat capaian pendidikannya nggak maksimal. Yang lulus JLPT cuman hampir di semua level di bawah 50%. Itu kan bukan berarti sebuah angka yang tinggi kan, nggak bisa dibilang tinggi juga gitu. Itu menunjukkan bahwa bahasa Jepang itu memang sulit untuk dipahami gitu ya. Jadi ini kalau kalian bingung sama kata-katanya, bisa lihat lagi video ini. Apa yang saya bilang, tulis aja, tapi dengan ragam tulisan ya, jangan ragam lisan langsung ditulis gitu. Terus setelah itu baru kita bisa, setelah ngomongin di JLPT itu tingkat kelulusannya rendah, jadi emang bahasa Jepang tuh susah. Emang apa sih yang bikin susah gitu kan? Karakteristik bahasa Jepang tuh seperti apa? Nah itu bisa kita gambarkan pakai buku-buku yang udah ada di dalam ditulis dalam bahasa Indonesia, bukunya Pak Dedi Sutedi, Sujianto ya. Buku-buku ini juga ada di Tokopedia ya, saya juga beli kemarin. Tapi yang Sujianto belum punya. Kalau kalian misalnya ada kesulitan dapetin bukunya ya, yang buku bahasa Indonesia atau apa, itu bisa konsultasi ke saya. Siapa tahu saya juga lagi butuh gitu loh. Jadi bisa nanti misalnya kalian beli dulu nih, nanti saya gantiin. Nanti setelah kalian pakai bukunya buat saya gitu loh. Bisa seperti itu, nggak apa-apa. Ya karena saya juga perlu, bukan karena perlu gitu ya. Nah setelah ngomongin karakteristik bahasa ini kita bisa langsung masuk ke tema yang kita mau bahas di skripsi ini gitu. Misalnya bahasa Jepang tuh punya salah satu karakteristiknya adalah penggunaan partikel.
Misalnya yang partikel atau salah satu unsur tata bahasa dalam bahasa Jepang adalah kata sambung misalnya. Kata sambung dalam bahasa Jepang ini ada banyak. Nah, itu dijabarkan. Nah, ini selanjutnya, slide selanjutnya ya. Nah, setelah masuk ke pembicaraan mengenai tema, itu kita kasih tahu, kita tuliskan apa yang mau dibahas di penelitian ini. Dalam penelitian ini akan membahas salah satu ciri khas dalam bahasa Jepang, yaitu misalnya ya partikel atau setsuzokushi atau penggunaan keigo atau penggunaan apalagi kanji misalnya kayak punya fakih ya. Fakih lebih gampang lagi tuh. Kanji itu kan emang ciri khasnya Jepang ya. Jadi bisa ngomongin langsung tentang kanji gitu. Terus setelah itu jabarkan definisinya, partikel tuh apa sih gitu kan. Setsuzokushi atau kata sambung tuh apa sih gitu. Kanji atau bushu itu apa sih gitu, didefinisikan. Carinya pakai kamus bisa, atau cari dari buku-buku bumpo ya. Kalau kalian kesulitan silakan hubungi saya mengenai ini. Apa sih setsuzokushi itu, jelaskan. Menurut kamus ini begini, menurut kamus ini begini, artinya juga ya. Nah, setelah menjabarkan definisi-definisinya, jabarkan kesimpulannya. Jadi berdasarkan definisi di atas, dalam skripsi ini, dalam penelitian ini, penulis mendefinisikan partikel sebagai bla 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 bla. Partikel adalah ini, gitu. Terus kita bahas bagaimana sih tema itu dibahas di pendidikan bahasa Jepang ya. Di dunia pendidikan tuh maksudnya di waktu kalian belajar itu pernah ketemu nggak sama pelajaran mengenai tema itu, mengenai partikel, mengenai setsuzokushi, mengenai bushu ya, mengenai apa gitu, itu ada nggak pelajarannya? Nah, caranya gimana supaya bisa menuliskan ini? Observasi, studi literatur, lihat buku ajarnya gitu, diobservasi, dilihat sama kalian. Oh, ada nih tentang partikel apa aja yang dipelajari di Mina 1, partikel apa aja yang dipelajari di Mina 2. Itu kalian perlu amati, observasi gitu. Setsuzokushi apa aja yang ada di Mina 1, setsuzokushi apa aja yang ada di Mina 2. Ada di New Approach juga ada kan, kita pakai kan New Approach. Observasi 3 buku ini yang kalian pakai untuk belajar bumpo di bahasa Jepang di Unsada kan. Gitu. Jabarkan gimana penyajiannya gitu. Oh, di Mina 1 belajar kita keigo. Enggak, di Mina 1 enggak kan ya. Di Mina 2 kita belajar keigo gitu. Ya, di bab yang terakhir. Nah, kalau buku Mina Nihongo itu nama silabusnya ya. Nah, jadi kalau nyusun buku ajar itu kan ada kerangkanya. Nah, kerangka buku ajar itu namanya silabus. Kerangka kuliah juga namanya silabus ya. Kerangka pola pikir ya, apa aja sih yang mau diajarin gitu ya. Nah, silabusnya Mina no Nihongo itu namanya silabus terstruktur. Kozo shirabasu namanya bahasa Jepangnya. Nah, mengenai pernyataan bahwa Mina no Nihongo itu jenis silabusnya adalah silabus terstruktur. Nah, mengenai pernyataan ini kalian bisa pakai penelitian saya yang mengenai Teiru di Google Drive itu ada. Di situ saya menyebutkan bahwa Mina no Nihongo ini silabusnya adalah silabus terstruktur gitu. Jadi bisa mengutip apa yang saya bilang dari penelitian saya itu gitu. Nah, apa yang terjadi di buku ajar dengan silabus terstruktur ini ya, yang terjadi adalah kalian akan belajar bahasa Jepang yang dari yang gampang dulu ke yang susah gitu. Itu urutan di Mina no Nihongo. Nah, kalau misalnya keigo ya, ini kan ada siapa yang bahas keigo. Saya lupa. Oh ya, Erik ya, sorry ya. Erik sama ada lagi siapa gitu. Sorry. Iya, jadi kalau kita melihat urutannya, keigo itu ada di terakhir gitu. Itu yang berarti kita bisa menyimpulkan bahwa
si Keigo ini, pelajaran tentang Keigo ini adalah pelajaran tersulit dalam bahasa Jepang dasar gitu. Karena dia ditaruh di belakang gitu. Ya. Seperti itu. Terus yang lain juga bisa dibahas, kayak partikel itu kan, partikel dari awal sampai akhir itu ada terus gitu loh pelajarannya. Di pertama nani nani wa, nani nani des gitu kan. Di tengah, di manapun ada, di bab manapun ada gitu kan partikel itu. Itu menunjukkan bahwa partikel itu merupakan unsur yang fundamental, yang mendasar sekali dalam bahasa Jepang gitu loh. Kita bisa menyimpulkan seperti itu dari penyajian Minano Nihongo aja gitu. Coba nanti diperhatiin deh ya, partikel ada apa aja sih di bab 1, bab 2, bab 3 itu pasti ada terus. Walaupun nggak ada juga pasti di latihannya kan ada. Terus paling jeda berapa bab itu muncul lagi gitu kan. Ya, jadi bisa cerita seperti itu dari hasil mengobservasi buku ajar. Gitu. Ya, jadi terus latihannya kayak gimana? Ada soal latihannya nggak untuk melatih penggunaan setsuzokushi, penggunaan partikel, ada nggak latihannya? Materinya kayak gimana? Ada nggak penjelasan? Kan ada tuh penjelasannya dalam bahasa Indonesia kan, yang di buku terjemahannya. Nah itu bisa dilihat penjelasannya kayak gimana kira-kira gitu kan. Nah terus setelah membahas ini nggak usah banyak-banyak juga sih kan, kita juga ada batasan nggak usah banyak-banyak di bab 1 ya. Setelah ngomongin bagaimana sih tema itu diperlakukan di bahasa Jepang dasar, kita ngomongin mengenai tema yang sama tuh udah ada penelitiannya belum sih gitu. Nah, kita bahas penelitian yang sudah ada sebelumnya mengenai tema yang sama di sini setelah itu gitu. Mengenai tema ini udah banyak yang meneliti loh mengenai partikel, karena partikelnya itu tadi sebuah hal yang fundamental, yang paling mendasar dalam penggunaan bahasa Jepang. Atau sama setsuzokushi juga sama ya. Sudah banyak yang membahas karena setsuzokushi itu penting sekali ya. Jadi ketika kalian mendefinisikan setsuzokushi itu apa, partikel itu apa, itu kalian juga bisa menemukan fungsinya dalam bahasa Jepang, itu fungsinya seperti apa gitu. Kan setsuzokushi itu sangat penting kan, maksudnya dalam menghubungkan antar kalimat dengan kalimat yang lain supaya hubungannya tuh bisa lebih clear gitu, bisa jelas. Nah itu bisa kalian temukan fungsi masing-masing itu ya, fungsinya partikel, fungsinya setsuzokushi, fungsinya keigo, itu dari buku Bumpo gitu. Betapa pentingnya ini, jadi makanya banyak yang meneliti gitu kan. Jadi kalau misalnya penelitian yang dilakukan sama orang-orang sebelum kalian itu banyak, itu menunjukkan bahwa ada kebutuhan ya, ada kebutuhan terhadap penjelasan yang lebih terstruktur terhadap tema tersebut gitu. Atau kalaupun hasil pencarian penelitian yang terdahulunya ternyata sedikit, itu juga bukan hal yang negatif ya, bukan hal yang sedikit banyaknya penelitian terdahulu itu masing-masing sebuah anugerah. Nggak ada kondisi yang menyudutkan kalian tuh, nggak ada sebenarnya berkaitan sama wah udah diteliti nih, itu justru sebuah anugerah. Kalau kalian berpikir wah udah diteliti nih, ya berarti nggak bisa diteliti lagi dong. Nah itu kalau udah seperti itu susah ya. Penelitian itu nggak ada yang sempurna ya, jadi masih bisa dilakukan lagi berulang kali ya. Jadi jangan sampai kalian punya pemikiran bahwa kalau sudah diteliti tidak bisa diteliti lagi, itu jangan sampai, nanti ya menyulitkan sendiri ya. Nah kalau misalnya sedikit, itu berarti kalian bisa menambahkan literaturnya kan, menambahkan penelitian repertoarnya itu jadi banyak gitu loh, penelitian tentang hal yang sama gitu. Jadi justru bisa jadi latar belakang, ternyata penelitian yang berkaitan dengan tema saya itu sedikit, makanya saya mau meneliti ini gitu kan, bisa jadi seperti itu. Nah kalau banyak penelitian yang sebelumnya, kita harus yang perlu kita lakukan ya
masing-masing dibaca tuh bukan berarti harus semuanya ya, dibaca aja yang bagian pentingnya. Datanya apa, penelitian mengenai partikel dalam bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepang yang mana? Ini yang kadang masih saya lihat masih belum spesifik ya. Ada yang sudah ada yang spesifik ya dalam bahasa Jepang, ragam tulisan di koran misalnya, itu sudah bagus ya spesifik. Tapi ada yang masih belum juga. Misalnya hanya menulis analisis partikel dalam bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepang yang mana? Kita harus lebih harus punya nilai jual lagi gitu, lebih spesifik. Misalnya ayam goreng itu udah banyak kan yang jual ayam goreng. Nah, kita mau bikin ayam goreng yang kalau kita lihat mau bikin ayam goreng yang sama ayam geprek misalnya, semua juga ada ayam geprek yang lain, tapi kita harus punya satu nilai jual yang lebih gitu dari ayam geprek yang lain. Apa misalnya? Itu yang kita lakukan gitu loh. Kalau kalian analoginya pakai penelitian nggak bagus, nggak nyambung, bisa juga pakai bisnis gitu ya. Kita mau bisnis ayam geprek, kita kan survei dulu ayam geprek apa yang sudah ada nih. Ayam geprek Jumpalitan misalnya, apa tuh? Kita kan ke situ kan cari tahu ayam geprek Jumpalitan tuh apanya yang Jumpalitan gitu kan. Ada lagi ayam geprek sambal tobat misalnya. Waduh, apa nih sambal tobat? Kita cari tahu kan, kita survei. Emang apanya yang bikin tobat, sambalnya kayak gimana emang gitu kan. Nah, dari hasil survei kita kan menemukan ayam geprek apa saja yang udah ada nih. Dari situlah kita menemukan originalitas ayam geprek kita. Nah, yang belum ada nih ayam geprek misalnya apa? Ayam geprek saus coklat misalnya. Ya kan? Nggak ada misalnya. Waduh, saus coklat ini belum ada nih. Nah, dari situlah makanya bisa menemukan ini nih yang belum dijamah sama orang gitu loh. Yang belum dilakukan sama orang lain. Jadi kita perlu melakukan survei dulu. Sama kayak mau jualan kan gitu. Ayam goreng udah banyak. Ayam tepung udah banyak. KFC udah ada. McD juga sekarang ngeluarin ayam tepung. Burger King juga ada ayam tepungnya. Terus apa lagi? Di pinggiran jalan juga enak ayam tepungnya. Sekarang udah ada ayam tepung pakai keju-keju gitu yang dilumuri gitu kan. Terus yang pakai saus apa sih, gochujang gitu yang pakai pedas-pedas gitu. Nah, ayam goreng yang apa yang belum ada nih gitu kan, kita survei dulu. Sama kayak gitu, cuman kita surveinya pakai Google Scholar gitu, nggak kemana-mana, di rumah aja ya. Jadi sama seperti kayak gitu kalau kalian mau bisnis ya. Jadi menemukan originalitas dari hasil survei terhadap penelitian yang sebelumnya ya. Jadi penelitian yang sebelumnya atau ayam geprek yang udah ada sebelumnya itu bukan berarti musuh kalian, bukan. Itu justru memperkaya, ngasih input ke kalian gitu loh. Ini udah ada nih, ini udah saya kerjain yang ini nih. Ayam geprek Jumpalitan udah ada ya, jangan diambil ya. Ayam geprek sambal tobat udah ada ya gitu. Jadi kita punya banyak masukan untuk membuat sesuatu yang kita sendiri gitu, yang originalitas kita sendiri gitu ya. Jadi banyaknya penelitian yang sudah dilakukan itu bukan musibah sama sekali, bukan, justru itu anugerah ya. Hanya saja proses surveinya mungkin yang melelahkan, itu yang agak capek gitu ya, kayak gitu. Jadi mungkin di situ beratnya ya. Nah, setelah memunculkan originalitas penelitian kita, nah originalitas penelitian itu bisa dilihat dari datanya yang beda misalnya, atau datanya yang lebih spesifik. Bukan cuman ayam goreng aja gitu ya. Bukan cuman bahasa Jepang aja. Penelitian apa dalam bahasa Jepang, bukan itu saja, tapi bahasa Jepang yang kayak gimana. Jadi kalian nggak jualan ayam goreng, saya jualan ayam goreng loh gitu, enggak, tapi ayam goreng apa gitu loh ya. Itu jadi ayam goreng ya, tapi ya sama sih begitu ya. Jadi sama kalau kalian mau jualan apa juga begitu. Nah, jadi memunculkan originalitas itu dari membuat temanya lebih spesifik.
meneliti partikel udah banyak yang meneliti, spesifikan partikel yang mana, partikel akhir juga udah banyak yang meneliti. Partikel akhir dalam bahasa Jepang udah banyak yang meneliti, dalam bahasa Jepang yang kayak gimana, lisan, tulisan, kayak itu lebih spesifik lagi. Datanya apa, sumber datanya dari mana, itu yang membuat penelitian kita lebih spesifik. Itu antara lain datanya berupa apa, kan berupa kalimat kan, kalimatnya kalimat lisan, tulisan, sumbernya dari mana, anime, drama, koran, atau apa, itu yang membuat lebih spesifik. Itu yang memunculkan originalitas penelitian kalian gitu. Terus jadi dari jabaran di atas ini ya, yang di atas ini, itu nanti kalian akan bisa menyimpulkan gitu loh, berdasarkan latar belakang di atas gitu, baru bisa ngomong kayak gitu. Jadi dalam penelitian kali ini akan membahas partikel apa atau setsuzokushi apa dalam bahasa Jepang ragam apa, dengan menggunakan sumber data dari mana gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi mengenai, nah nanti untuk identifikasi masalah, ini saya balikan lagi ya, identifikasi masalah ini bisa diambil dari bagian-bagian ini nih ya, bisa diambil dari nomor 2 ini ya. Ini kan ada masalah di sini kan, terus di sini ada masalah, terus ini di sini juga ada nih, atau kalau misalnya tentang Bumpo itu misalnya ada penelitian tentang ini, kesalahan penggunaan apa dalam mahasiswa mana gitu, kadang ada kan penelitian seperti itu. Nah itu bisa digunakan sebagai bukti bahwa kita tuh punya masalah dengan itu gitu, dengan tema itu, dengan partikel, dengan setsuzokushi, dengan keigo, dengan apalagi, dengan bushu, dengan kanji. Kanji kan punya masalah banget sama kanji kan ya. Saya juga nggak bisa nulis kanji, nggak bisa banyak nulis kan gitu. Jadi kita menemukan identifikasi masalah itu dari latar belakang masalah yang sudah kita bahas di bagian pendahuluan di latar belakang. Jadi jangan menuliskan sesuatu tiba-tiba gitu di identifikasi masalah, di latar belakang nggak dibahas, tiba-tiba muncul di identifikasi masalah. Itu nggak bisa kayak gitu. Kita jabarkan dulu di latar belakang masalah, baru kita tuliskan di identifikasi masalah ya, seperti itu. Terus itu aja sih hari ini ya yang mau saya jelasin. Jadi mau fokus ke latar belakang dulu sama identifikasi masalah ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau berkomentar. Apa aja boleh. Silakan. Oke, Sensei. Saya ingin nanya, Sensei. Iya. Kan di bab 2 saya tuh saya masuknya relasi makna. Nah, waktu saya serahin ke Andi Irma Sensei, beliau bilang relasi makna tidak usah dimasukkan. Saya ingin nanya, Sensei, relasi makna itu maksudnya apa ya, Sensei? Soalnya saya lihat pada penelitian Salsabila Darwan, dia juga memasukkan relasi makna pada bab 2, Sensei. Gofur ini tentang apa kemarin itu ya? Uchini Aidani ya? Ya, Uchini dan Aidani. Iya, kalau Uchini Aidani itu kan melihat maknanya itu paling makna harfiah atau makna gramatikal kan ya. Jadi mungkin Andi Irma Sensei bilang yang relasi makna itu nggak diperlukan karena nggak berkaitan sama analisis gitu loh. Jadi gini, di bab 2 itu kita menuliskan semua pengetahuan yang kita perlukan untuk melihat data gitu. Jadi dengan membaca pengetahuan itu, nanti pada saat menganalisis kita menjadi lebih sensitif terhadap data. Contohnya gini. Misalnya saya mau neliti tentang daerah Jakarta Selatan misalnya. Untuk mempelajari Jakarta Selatan, pertama saya menuliskan tentang sebentar.
jangan Jakarta Selatan dah. Ya misalnya kan Gofur ini mau meneliti makna dan penggunaan gitu kan ya. Nah, untuk menganalisis makna dan penggunaan sebuah kata, pertama Gofur perlu pengetahuan mengenai makna kan, ini semantik ya. Jadi untuk yang lain juga sama, kita dituntut untuk mengerti mengenai semantik, mengerti mengenai makna, supaya pada saat kita melihat data itu kita bisa lebih sensitif gitu terhadap data tersebut. Jadi bisa tahu bagian mana yang berkaitan dengan si penggunaan yang tema yang kita bicarakan, yang kita tulis gitu. Misalnya kali ini kan Gofur menulis tentang perbedaan Ucini sama Aidani gitu kan. Nah, Ucini dan Aidani ini banyak bergantung sama apa nih dalam sebuah kalimat gitu. Pertama tentunya kita harus belajar dulu mengenai Ucini dan Aidani itu sendiri ya, dari buku Bumpo misalnya. Nah setelah itu kita baru melihat dari sisi maknanya berdasarkan pengetahuan Gofur terhadap makna tadi yang hasil membaca buku-buku semantik gitu. Nah dari situ mungkin ya Andi Irma Sensei menilai bahwa relasi makna yang Gofur tulis itu mungkin tidak berkaitan dengan apa yang akan Gofur teliti gitu. Jadi itu mungkin dasar penilaiannya ya, dasar kenapa Andi Irma Sensei bilang ini nggak perlu gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti gini aja misalnya, jadi patokannya jangan ke Salsabila Darwan. Salsabila Darwan nulis begini, jadi saya harus nulis begini. Enggak. Dilihat kebutuhannya, Gofur perlu enggak gitu. Patokannya jangan Salsabila Darwan nulisnya begini, jadi saya harus ngikutin gitu. Bukan. Kalian boleh menggunakan penelitian sebelumnya sebagai model, tapi bukan berarti harus ngikutin semua, bukan. Contoh aja sebagai contoh, jadi sebagai referensi gitu loh. Ya, jadi nanti ketika menganalisis dilihat lagi sama Gofur ini relasi makna perlu nggak ya gitu. Kalau misalnya pas waktu menganalisis kalimatnya ya, kayaknya pengetahuan mengenai relasi makna ini diperlukan gitu. Waktu analisis saya pakai ini pengetahuan tentang relasi makna. Nah, silakan itu dicantumkan di bab 2 kalau ada kebutuhan seperti itu. Kayak gitu aja. Jadi patokannya jangan di penelitian sebelumnya udah ada nih. Nah, ditulis seperti ini, jadi saya harus ngikutin. Bukan itu patokannya, tapi Gofur perlu atau enggak gitu. Itu aja ya. Jadi kalau misalnya ada masukan dari Andi Irma Sensei ini kayaknya nggak perlu, ya udah sementara jangan dihapus gitu, disimpan dulu di mana gitu ya, disimpan dulu di file yang lain misalnya. Siapa tahu nanti pada saat meneliti, menganalisis kalimatnya diperlukan, ternyata memang perlu ilmu pengetahuan mengenai relasi makna. Jadi pada saat itu tinggal bilang aja ke Andi Irma Sensei, di dalam analisis data ini saya memerlukan pengetahuan mengenai relasi makna. Jadi pengetahuan relasi makna ini waktu saya neliti itu dipakai Sensei, jadi makanya saya cantumkan di bab 2 begitu ya. Oke. Terima kasih Sensei. Ya sama-sama. Jadi patokannya penelitian sebelumnya itu juga sebuah patokan, tapi bukan berarti harus sama ya. Jangan, nggak boleh berpikir seperti itu. Kalau misalnya harus sama nanti malah susah geraknya ya. Kita fleksibel aja, lihat kebutuhan aja, kita perlu atau enggak gitu ya. Silakan yang lain. Silakan. Kalau misalkan kita menggunakan teori semantik, berarti nanti bab 3-nya kita menggunakan ini kan yang kayak tentang makna itu kan. Jadi kita tuh kayak misalkan saya kan ngomong kayak misalkan tadi kue gitu ya. Ya. Nah, transit kue itu kan kok transit kue anti media ya Sensei. Jadi nanti kan di bab 3 itu gimana ya? Ya pokoknya di bab dia kan makan dibilang kan tadi kue itu. Nah, kue kan anti media. Nah, jadi Bushu Giheng itu memiliki hubungan langsung dengan
Ya bisa seperti itu ya. Jadi nanti eh, apa namanya makanya kita perlu belajar dulu tentang makna tuh ya, supaya di waktu analisis kita bisa cerita gitu ya. Jadi gini, kalau fakih kan tentang makna kanji yang punya spesialisasi tertentu ya, busunya tuh apa gitu ya, kiheng kalau nggak salah. Nah, untuk menganalisis itu, kita pertama perlu datanya dulu kan, kalimat. Nah, kalimatnya dari mana, Fakih? Itu yang perlu dijelaskan dulu. Kan kita perlu lihat kanji itu dipakai gitu loh, di sebuah kalimat. Nah, kalimatnya dari mana itu pertama. Silakan mau cari di mana aja boleh, tapi pakai yang sebaiknya datanya tuh bukan random gitu loh, bukan yang semua kanji yang ada di kamus kanji atau di pelajaran yang ada kihengnya, itu kan repot kan gitu. Pertama fokus dulu ke misalnya penggunaan kanji yang memiliki unsur busyu apa dalam ragam bahasa tulisan di koran. Misalnya di koran tuh muncul kanji apa aja yang dipakai gitu, terus diteliti di situ penggunaannya seperti apa. Kanji tsukue dipakai dalam tsukue no ue ni nanikaga okarete imas, misalnya diletakkan sesuatu di atas meja. Nah berarti kan kalau itu tsukue itu digunakan sebagai makna harfiahnya gitu loh. Makna harfiah itu makna yang tsukue yang sebenarnya berupa sebuah alat yang digunakan untuk menyimpan sesuatu di atasnya gitu kan. Atau misalnya ada juga penggunaan ya, di atas meja dia setuju tapi di bawah meja tidak, misalnya. Ada juga makna yang seperti itu kan, yang idiomatik gitu kan. Nah itu kan makna, bukan makna harfiah kan ya, itu makna idiomatik namanya. Nah pengetahuan mengenai semantik itu akan membuat kita bisa bercerita seperti itu, Fakih. Ya, jadi misalnya gini, ada tulisan di koran ya. Ano hito wa tsukue no ue ni okane o okimashita. Dia meletakkan uang di atas meja gitu ya misalnya. Terus ada juga ternyata di koran ada juga penggunaan seperti ini, yang penggunaan kata tsukue. Tsukue no ue de wa kare wa doi shimashita. Shikashi tsukue no shita de wa doi shimasen deshita. Jadi di atas meja dia tuh setuju, tapi di bawah meja dia nggak setuju gitu loh. Jadi kayak apa ya? Di atas kertas dia setuju, tapi di luar dia nggak misalnya. Jadi semacam penggunaannya tuh kayak semacam penggunaan bukan meja yang sebenarnya gitu kan. Jadi kita bisa mengangkat makna-makna itu kalau kita paham mengenai semantik gitu ya. Nah, kalau mengenai penelitiannya Fakih ini perlu diperjelas dulu datanya tuh dari mana ya. Jadi bukan berarti, kalau menurut saya itu Fakih nggak perlu meneliti semua kanji yang yang punya bushuki gitu di satu buku, di satu kamus gitu ya, semua dianalisis, itu kan berat ya. Bisa juga menggunakan kanji-kanji yang muncul di koran atau di majalah atau di bentuk tulisan yang lain gitu ya, atau di blog juga bisa. Nah dari situ diambil kalimat-kalimatnya, dijadikan sebagai data. Nah dari situ muncul kanji apa saja gitu kan. Oh ternyata dari data yang dikumpulkan kanji ini yang paling banyak gitu misalnya, yang paling sedikit kanji ini. Nah kanji ini tuh kanji yang paling banyak, misalnya kanji apa, digunakannya dalam kalimat yang seperti apa, menunjukkan makna harfiah atau idiom gitu. Jadi kita bisa bercerita banyak kalau kita mengetahui banyak hal tentang semantik tadi. Makanya perlu baca. Jadi bukan sekedar memindahkan tulisan ya, bukan. Kita nggak bisa meneliti kalau kita nggak paham mengenai semantik. Atau penggunaan juga sama ya, penggunaan bahasa pragmatik gitu ya. Kenapa kalian kadang kesulitan kenapa kalian
kesulitan pada saat melakukan analisis, ya karena ada kemungkinan kalian waktu ngerjain bab 2-nya cuman melakukan memindahkan aja, menulis ulang aja gitu, bukan menyelami itu, enggak gitu, enggak berusaha memahami gitu. Ada kemungkinan seperti itu ya. Kayak gitu Fakih. Semoga bisa jadi jawaban. Baik, terima kasih banyak Sensei. Ya, sama-sama. Jadi ya, jadi kalau punya Fakih kan meneliti kanji yang punya unsur tertentu. Sebenarnya cara penelitiannya bisa macam-macam. Salah satunya adalah membuat list ya, kanji apa aja yang memiliki unsur tersebut dari kamus gitu. Terus ngambil contoh kalimatnya juga dari kamus itu ya. Nanti dibuat kayak semacam Excel-nya gitu ya. Terus nanti dibuat kategori-kategori gitu. Itu juga memungkinkan kayak gitu. Tapi bisa juga mencari tahu penggunaan kanji dengan bushu tertentu itu di satu bahasa, di penggunaan bahasa Jepang tertentu gitu loh. Kayak misalnya di bahasa Jepang tulisan di blog misalnya, atau di bahasa Jepang tulisan di di Quran, atau bahasa Jepang lisan di anime apa gitu ya misalnya. Nanti kita dapatkan bahwa di anime itu atau di koran atau di blog ya, itu ada penggunaan kanji dengan bushu tadi itu yang seperti apa gitu ya. Bisa diambil kesimpulan seperti itu. Nah, untuk menganalisisnya ya tadi perlu penelitian perlu pengetahuan mengenai semantik tadi ya. Sama pragmatiknya juga. Pragmatik itu kan mengenai ini kan ilmu mengenai penggunaan bahasa. Jadi kita bisa melihat kalimat ini digunakan untuk sedang membicarakan apa dalam bentuk formal atau non formal. Jadi kita bisa melihat itu. Ya, silakan yang lain. Baik. Ya, silakan. Ya. Ya, sudah mengenai bab satu saya itu yang terakhir tadi dikasih feedback oleh Sensei. Suaranya kecil sih. Iya, suaranya kecil. Apa ya? Nggak apa-apa tapi kedengaran. Terakhir saya mendapatkan feedback dari Sensei itu mengenai Keigo Sensei ya, penggunaan makna Keigo yang dalam email. Di sini pada feedback terakhir itu Sensei menyebutkannya gimana kesulitan tadi silabus Keigo dalam dari 52 itu strukturnya terakhir seperti Sensei ya. Itu saya sudah pakai ya di website saya. Namun setelah itu ada juga feedback yang mengenai penjabaran pembelajaran mengenai email itu sendiri. Saya di situ website saya perlu menjelaskan seperti itu. Nah, di situ saya juga memberikan feedback di mana di kampus tuh pembelajaran mengenai korespondensi atau email itu ada nggak sih sebenarnya seperti apa gitu, waktunya lama atau tidak dan seperti apa gitu. Itu kan pernah dibelajarkan di semester 3 atau semester 5 itu korespondensi. Cuma jangka waktunya kan sedikit. Nah, saat ini kan menurut di semester 7 ada bisnisnya untuk bisa selesai. Itu bagaimana sih ya? Jadi agak pendapat saya agak kontras itu. Pertama kan menyebutkan waktunya sedikit dan pembelajarannya nggak terlalu maksimal. Sedangkan sekarang ada di semester 7 untuk angkatan yang sekarang itu kan ada itu yang bisnisnya yang menjelaskan email juga. Lagi seperti apa kan ya? Iya, jadi pertama Erik bilang bahwa pembelajaran mengenai korespondensi ini sedikit gitu kan ya. Betul ya. Tapi ternyata ada gitu. Tapi kan kalaupun ada juga memang sedikit, cuma 2 SKS kan? Yes. Iya, 2 SKS seminggu sekali itu ya pembelajarnya tetap terbatas ya. Maksudnya bukan berarti kita bisa pengetahuannya memang kita dapat ya. Tapi
untuk korespondensi itu kan nggak cukup, sebenarnya nggak cukup dua SKS gitu, nggak cukup 1 minggu sekali. Jadi pelajarannya memang ada, tapi apa namanya ya hanya 2 SKS, jadi terbatas gitu. Jadi bukan berarti pengetahuan mengenai korespondensi itu bisa diperoleh dengan semuanya bisa diperoleh, bukan berarti begitu gitu. Jadi nggak apa-apa dijabarkan aja bahwa memang ada pelajarannya mengenai korespondensi itu ya, tapi hanya 2 SKS. Jadi kemungkinan gitu ya, jadi kemungkinan pengetahuan mengenai korespondensi tidak bisa maksimal juga gitu ya. Jadi nggak perlu bukan sesuatu yang merugikan ya, jadi nyantai aja. Jadi nggak apa-apa dijelasin aja, ada pelajarannya korespondensi itu. Hanya saja hanya 2 SKS, jadi 1 kali 1 minggu itu tidak belum bisa mengakomodir semua pengetahuan mengenai korespondensi dalam bahasa Jepang gitu. Seperti itu aja tulisannya. Ya, oke, ya. Terus dari apa sih namanya? Saya pernah baca ini apa sih namanya? Skripsinya ini Pak Mas Muslim Siregar. Nah, dia tuh pernah di skripsinya ya, dia tuh pernah mengutip satu orang yang tentang penerjemahan kalau nggak salah di perusahaan ya. Jadi dia tuh bilang bahwa ternyata begitu masuk ke perusahaan itu dia mengalami kesulitan gitu loh. Walaupun sudah pernah belajar bahasa Jepang 4 tahun ya, S1, tapi begitu masuk perusahaan tuh kesulitan dalam berbahasa Jepang. Nah, itu bisa dijadiin dasar juga. Ya, coba tanya sama Mas Muslim Siregar deh. Jadi ada ya kenal kan ya? Iya, ya coba deh ngobrol. Jadi dia tuh Mas Muslim tuh pernah ngutip penelitian yang berbunyi seperti itu. Jadi walaupun sudah belajar, mahasiswa yang masuk ke perusahaan itu lulusan ya alumni ya, maksudnya mahasiswa yang lulus terus masuk ke dunia kerja itu tetap mengalami kesulitan dalam bahasa Jepang gitu, karena ya pengetahuannya memang masih perlu banyak gitu ya. Jadi walaupun udah ada kuliahnya, tapi itu juga belum cukup sebenarnya gitu. Nah, itu yang penelitian yang dikutip sama Mas Muslim itu bisa dijadikan dasar pernyataan tadi. Oke, makasih. Silakan yang lain. Satu lagi sih. Silakan. Kalau nggak salah pernah bilang saya ya terkait ada senpai yang membuat skripsi, ada menyusun skripsi menggunakan email. Siapa sih ya? Saya pengen coba sodang-sodang juga sih. Namanya Mas siapa ya itu? Mas Umam. Ya, Mas Umam. Lagi di kampung itu, tapi nggak tahu, nanti saya kasih lihat ininya deh saya coba tanya ke Mas Umamnya. Nah, itu sebenarnya bisa bisa kerjasama ya. Mas Umam juga kayaknya lagi kesulitan tuh. Ya, jadi kalau Mas Umam itu di email tentang apa gitu ya, coba ngobrol aja nanti. Kayaknya emailnya sih jenis emailnya beda. Kalau Erik kan tentang penawaran ya. Kalau Mas Umam itu kayaknya masih umum kayaknya, email yang belum spesifik kemana gitu. Tapi kayak kalau menurut saya itu kalian bisa, Mas Umam sama Erik bisa kerjasama ini. Ya. Oke, nanti saya tanya Mas Umamnya dulu ya. Oke, ya, baik. Silakan yang lain. Ada?
Untuk yang belum ambil penulisan skripsi itu, saya pikir kalian harus fokus ya, maksudnya fokus benar-benar bisa menemukan tema yang mau kalian tulis di mata kuliah ini gitu. Jadi jangan kalau saya, soalnya waktunya sempit ya. Jadi kayak Gofur, saya kayak Faki juga, Aisyah juga pasti sedang kesulitan ini. Maksudnya waktunya sedikit, tahu-tahu udah mau pendaftaran sidang kan. Ini juga untuk yang belum ambil mata kuliah penulisan skripsi, saya mohon bekerja keras supaya saya juga pasti support, saya pasti bantu dengan maksimal ya, supaya kalian bisa menemukan tema skripsi yang untuk ditulis pada saat penulisan skripsi gitu, udah fix gitu ya temanya. Apalagi bab satunya udah oke gitu ya. Jadi penulisannya gampang nanti ke sananya. Yang paling sulit itu ya memutuskan semua hal yang berkaitan dengan unsur-unsur bab 1 ya. Itu yang paling sulit soalnya. Paling mendasar. Kalau dasarnya udah oke, itu ke depannya nggak kesulitan. Kalian pasti bisa jawab macam-macam kalau bab satunya udah oke banget ya. Gitu. Jadi itu untuk semacam peringatan lah ya untuk mahasiswa yang walaupun sekarang belum mengambil penulisan skripsi, tapi saya harap bisa bekerja keras supaya bisa nemu satu tema yang sudah fix dan syukur-syukur bisa menyelesaikan bab satunya gitu ya. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan dan komentar lagi, saya selesaikan dulu perkuliahan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Terus kalau kalian mau mau konsultasi itu jangan ragu ya, nggak usah mikirin saya sibuk atau gimana, silakan kirim aja WhatsApp dulu ya. Terus jangan ini kalau ngirim WhatsApp langsung aja tulis intinya apa, mau nanya apa gitu, jangan nunggu saya balas dulu ya. Insya Allah saya pasti balas ya, gitu aja. Baik, itu saja ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sekali sama des. Ya, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Sensei. Yo. Hai, mau sekali sama Ista. Saya kirim. Ya, sama-sama Riki. Hai, Kirimas.